Halo, selamat siang. Apa kabar kalian? Aku harap kalian baik-baik saja. Di sini aku ingin membacakan mengenai yang kau dapat karena ketulusan hatimu. Yang kau dapat karena ketulusanmu. Aku akan buka 5 kartu ya teman-teman. Apa saja yang kau dapat karena ketulusanmu. Oke. Di sini aku melihatnya ada kartu 4 wands. Karena ketulusanmu, segera kamu akan mendapatkan satu kestabilan ya, dimana kestabilan itu bisa meliputi pendidikan, pekerjaan, cinta, semuanya. Semuanya itu serba stabil. Nggak ada yang nggak stabil di sini. Karena aku melihat ada satu cahaya ya atas kesuksesan kamu. Ini ibaratnya kayak tower ya. Tower tuh berupa usaha dan kerja keras kamu. Di sini ada simbol kedewasaan, cinta ya, semuanya ya. Banyak yang memberikan kayak selamat. Kemudian di sini ada ibaratnya ketenangan ya yang kamu dapatkan pada akhirnya kamu menuju puncak. Baik dalam karir, cinta, dan segi apapun. Wow, ini cinta teman-teman. Karena kamu tulus ya. Mungkin dalam hal kalian berhubungan, kalau kita ibaratkan ke masalah romansa, akan ada sebuah kesepakatan, kamu akan ketemu dengan orang yang benar-benar kayak akhirnya kamu menemukan satu kesamaan dengan orang tersebut ya, sehingga di sini ada satu pemikiran yang sama, satu hati yang sama, satu rasa yang sama. Aku bilang di sini benar-benar kayak bagus lah, hidup kamu tuh normal karena kamu tulus, kemudian kamu juga menerima. Terus di sini aku juga ngelihatnya ada kestabilan dalam perasaan ya. Pokoknya sesuatu yang kamu suka itu akan berakhir meruncing ke atas, ya, kesuksesan. Yang ketiga di sini ada 6 cups ya. Kalau aku bisa bicarakan mengenai 6 cups yaitu terkait dengan emosi, perasaan, terus memori ya, sesuatu yang mungkin kamu sudah kerjakan, terus sesuatu yang bicara mengenai masa lalu, proyek yang berjalan, terus kamu ingat lagi dengan apa-apa saja yang sudah kamu kerjakan di sini, itu pelan-pelan akan ada timbal baliknya, ya. Karena di sini tuh kayak berpasangan, 3 on 3 lah, 3 ketemu 3. Jadi perasaan ini begitu tumbuh, begitu nyata, begitu happy, begitu stabil. Nih kita ngomongnya dari tadi, kita ngomongnya nih angka genap terus nih gitu ya. Kemudian kita lihat lagi, wow teman-teman, udah dapat perasaan yang stabil, kamu bisa mendapatkan orang yang benar-benar tulus mencintai kamu. Di sini kita bicara kamu dengan lawan jenis, kamu dengan cintamu, kamu dengan yang kamu suka. Aku ngeliat ini bisa terkait dengan orang yang udah kamu kenal, orang yang pernah ada hadir di masa lalu. Itu kayak memberikan sebuah siklus yang baik ya, siklus yang baik. Akhirnya kalian, kubu negatif dan kubu positif itu bersatu sehingga menjadi satu medan magnet yang aku lihatnya moncer nih di sini. Ya, sekarang kita tuh bisa merasakan cinta kalau kita juga merasa menerima cinta dari seseorang. Wow, keseimbangan dari semua yang aku dapat di sini teman-teman. Secara perasaan, secara hati, secara sikap, aku ngeliat ada sebuah kestabilan, ada keseimbangan, ada apa yang kamu lakukan serta merta tidak membebani kamu, karena semuanya ini adil ya, semuanya ini adil. Di sini ada kartu Sagittarius, elemennya adalah fire, api kecil. Jadi di mana sesuatu itu menjadi dingin, sesuatu yang panas itu menjadi dingin ya. Tidak serta merta kita menggunakan emosi,
Tetapi temperance itu mengajarkan kita adalah kesabaran. Inti dari semua ini adalah kesabaran, sesuai dengan tema kali ini. Karena kamu tulus, karena kamu sabar, inilah yang kamu dapat. Ya, cinta di sini itu bersemi, kestabilan dalam hidup juga datang. Wow, ini bisa aja kamu mendapatkan cinta sejati loh teman-teman. Ini yang aku bisa bilang, kamu menemukan cinta sejati kamu mencapai puncak pada pencarian cinta kamu, ya. Terus pada satu kerjasama juga bagus di sini. Perasaan kamu tuh stabil, ya. Karena kamu ikhlas, karena kamu tulus, karena kamu sabar, semuanya itu berjalan stabil dan sebagaimana dengan mestinya. Kita akan lihat lagi di sini ya. Apalagi yang kau dapat karena ketulusan kamu. Princess of Pentacles. Wow, kalau kita bicara mengenai Prince of Pentacles adalah mengenai pendapatan yang kamu terima. Aku ngelihatnya di sini, efek dari kesabaran kamu ada sesuatu yang berjalan, ya. Kamu memiliki sebuah planning atau rencana yang matang, di mana itu juga menghasilkan sesuatu. Di sini ada bintang, ya. Terus ada sesuatu yang bertumbuh. Aku lihat sesuatu yang meledak, sesuatu yang tadinya buruk, ya, menjadi dari bibit, ya, jadi bunga. Tuh, kita lihat ya, dari yang bermekaran, ya, dari bibit menjadi sesuatu yang baik. Hasil sekecil apapun itu akan menjadi satu kebanggaan buat kamu. Ya, hasil sekecil apapun akan menjadi satu kebanggaan untuk kamu. Wow, sesuatu yang baru. Ini bisa ada kesempatan baru nih dalam pekerjaan, dalam sebuah rencana, ya. Kalau kita bicara mengenai duniawi, ada sebuah harapan baru mengenai kestabilan, ya, stability. Ini bisa pekerjaan, sesuatu yang berbau dengan uang, ya, kehidupan kamu sehari-hari itu bagus banget. Kamu mungkin akan dapat job baru, akan dapat pencerahan baru, sehingga ini nambah cuan. Ada penghasilan tambahan yang aku lihat masuk ke kantong kamu. Ada kartu Princess of Wands, ya. Kita bicara mengenai persona kamu. Nah, kita lihat dalam pekerjaan ini, kamu tuh memang semangat-semangatnya, lagi bersemi-berseminya. Karena kamu sabar, karena kamu juga ikhlas, tulus, ya. Jadinya tuh akan bagus, teman-teman. Ini semuanya akan bersinergi. Mulai dari apa yang kamu ingin capai, ya, keinginan kamu, semuanya kamu jalankan dengan rapi. Tidak overlapping, tidak berlebihan. Wow. Ada sebuah hasil yang kamu terima. Di sini ada sebuah keadilan. Kita bicara mengenai justice, kita bicara mengenai hukum yang bekerja. Ya. Di sini ada sebuah keputusan yang penting dijalankan oleh kamu. Di mana kamu harus menjalankan segera untuk mendapatkan kestabilan dalam hidup kamu. Ini akan terbuka jalannya, teman-teman. Ya. Apapun yang kamu hasilkan ini akan bersemi. Akan ada returnnya. Kamu mau dari usaha kecil-kecilan kayak, kamu dari usaha apa, aku ngelihat seimbang dengan apa yang sudah kamu kerjakan. Semakin kamu kerja lebih baik, maka uangnya akan semakin banyak kamu dapat. Kecil-kecil menjadi bukit. Alhamdulillah, ya. Dan di sini ada kartu Tower. Wow. Ini sebuah kartu yang bagus loh, teman-teman. Tower itu sebetulnya terjadi dengan segera, terjadi dengan tiba-tiba, terjadi dengan segera. Karena kita bacaannya baik, aku akan membaca ini sebagai sesuatu simbol yang baik. Habis gelap terbitlah terang.
dan ini secara tiba-tiba. Kalau kamu di sini diliputi dengan perasaan gelisah, perasaan sedih, perasaan yang tidak menentu, masuk banyak di PHP ya, segala macam, segala kebohongan yang kamu terima, orang yang ngejahatin kamu mungkin, itu akan sirna dengan sendirinya sekejap. Tidak bisa bermain-main dengan hukum. Ya. Apa yang salah itu dihancurkan. Dan kamu di sini siap untuk menata keuangan kamu kembali. Ini bagus banget. Kartu Tower itu bicaranya seketika ini. Kamu gak akan lama lagi kamu merasakan ini. Mungkin kamu pernah hancur, mungkin kamu pernah merasakan ketidakadilan. Berarti memang ada yang salah di situ, dan itu memang harus dibumi hanguskan. Ya, ini bukan berarti kartu jelek, ini kartu bagus karena ada apa ya? Kalau kita ibarat terlalu sombong, kita ingin terus ke atas tanpa memperlihatkan fondasinya, semuanya akan hancur. Jadi segala sesuatu yang jelek dalam hidup kamu akan sirna. Alhamdulillah loh teman-teman, ini terjadinya seketika. Mungkin ini duluan daripada ini. Ya, masalah keuangan kamu beres dulu, baru masalah cinta kamu beres. Tapi ini yang kamu dapatkan. Bukan akan, ini pasti kamu dapatkan. Kita akan lihat lagi apa yang masuk ke dalam hidup kamu karena kamu tulus dan juga sabar. Kesuksesan. Perjuangan akan sebuah kesuksesan menimbulkan keharmonisan, ya, keharmonisan dalam berbagai pihak, dalam semuanya. Semuanya beriringan, semuanya sejalan, ya. Akan ada sebuah pertumbuhan di situ yang aku bisa cek. Ada sebuah pertumbuhan yang bagus dari sebuah harapan yang kamu miliki, ya. Karena kamu berjuang pasti selalu ada harapan di sini. Intuisi kamu kian membaik. Dan yang terakhir, keseimbangan. Wah, teman-teman, ini muncul 2 kali loh. Temperance, balance, semuanya serba seimbang, ya. Lambang dari sebuah kemasyuran Tuhan akan kamu. Karena kamu begitu tulus. Aku bisa make sure yang menonton video ini kapanpun, karena ini berlaku timeless, hidup kamu tuh akan enak setelah ini. Percaya sama aku. Kamu gak usah takut kamu dengar kabar buruk, karena pada akhirnya kamu akan seimbang. Asal kamu sabar, kamu tulus, kamu ikhlas. Misalnya hari ini aku tidak mendapatkan uang banyak, tapi gak apa-apa, Tuhan akan gantikan rezeki itu sedikit demi sedikit untuk aku. Aku bisa bilang ini karena ini keluar kartu baik banget. Baik semua. Aku jarang-jarang loh ngeluarin kartu itu yang buruk. Yang gak ada buruknya. Kamu boleh bandingin deh pembacaan aku sama trader lain. Pasti mereka ada yang ngomong baik-baik terus. Ada yang kalau aku mungkin lebih mendekati realita. Kamu boleh bandingin deh. Karena aku pingin kalian itu seimbang. Kemudian aku akan membuka kotak ini. Ini salah satu creator kesenangan aku ya, karena dia mengusung tema Indonesia. Wayang Oracle namanya. Kalian kalau mau beli juga bisa kok. Tapi pastikan kalau beli ya harus dipergunakan. Ya, kalau nggak dipergunakan, kalian nggak tahu ilmunya ya pajangan aja. Buat koleksi juga nggak apa-apa. Aku akan lihat di sini untuk pembacaannya, nasihat-nasihat dari apa sih semesta ini mau ngomong apa ke kita mengenai yang kau dapat karena ketulusan dan juga kesabaran kamu. Prabu Basudewa, terimalah kekurangan pasangan, adil dan bijaklah dalam bertindak. Gini ya, aku bisa mengambil sebuah kesimpulan bahwa yang harus kamu lakukan dan misi kamu adalah tetap mengambil keputusan besar. Kamu sebagai pemegang sebuah keputusan atas hidup kamu. Karena sebuah keputusan itu akan mempengaruhi
kamu dengan orang-orang yang kamu dicintai, terutama dengan keluarga kamu. Itu yang aku bisa tangkap ya. Kemudian kita akan kaitkan ya. Di sini kan nomornya 33, nomor 33. Pesannya adalah kamu harus mantap. Ya, kamu harus mantap dalam hati. Ya, hati kamu harus mantap tanpa ada rasa khawatir atau keraguan. Yang kedua, untuk menerima kesuksesan dan keberkatan dari Tuhan, hatinya harus mantap. Nah, Dewi Kunti, ini aku seneng banget ya, kartu favorit aku nomor 3. Ini bicara mengenai keluhuran hati. Kalau kita berbicara dengan keluhuran hati, berarti kita harus bicara mengenai dengan keikhlasan dan ketulusan sesuai dengan tema ini. Ini bagus banget ya. Tidak perlu memaksakan jika belum saatnya tiba. Kadang-kadang kamu pasti stres sendiri. Harusnya aku mendapat posisi itu. Harusnya dia sama aku. Harusnya aku menang tender ini. Harusnya aku dapat kerjaan. Gak ada baiknya dia dari aku. Harusnya aku. Kadang-kadang impian kita tuh bisa dijatuhkan sama semesta, teman-teman. Karena kita terlalu percaya diri. Karena kita terlalu 100%. Terlalu yakin. Yakin itu boleh, tapi gak boleh berlebihan. Karena Tuhan bisa mengecewakan kamu dalam seketika. Intinya, gak perlu memaksakan jika belum saatnya tiba. Karena ketidakberhasilan kamu itu bukan akhir dari segalanya, tetapi sesuatu yang tertunda saja. Kamu harus ingat, kalau kamu gagal, berarti kamu masih disuruh untuk berkorban, disuruh untuk berjuang. Kamu harus biasa bahwa kamu tidak dapat apa-apa. Kamu berkorban, berjuang, berusaha, uang yang kamu hasilkan bukan dari orang lain, tapi dari dirimu sendiri. Bersabarlah, ada waktunya untuk datang. Aku pun juga terkadang selalu kayak berpikir, kok aku hidupnya begini ya sekarang. Dulu ada, semua ada, sampai kita ada satu di ambang kita tuh bangkrut atau kehancuran, dan kita harus starting dari nol lagi. Ya, dimana kalau kita starting dari nol lagi, kita tuh berpikir, karena aku juga tidak mengikuti siapa-siapa. Aku bekerja karena kegigihanku, karena keinginanku, karena tekadku. Kalau aku malas, aku gak bisa menghidupi hidupku. Intinya begitu. Jadi aku tidak terbiasa menerima sumbangan dari orang. Harus ada energi yang aku keluarkan. Jadi aku tuh paling anti gratisan, teman-teman. Kalau aku ditraktir, aku pasti akan return. Aku akan balikin duitnya. Dan insya Allah aku udah gak mau ngutang-ngutang lagi. Aku ngutang ke orang atau apa, gak mau. Gitu ya. Jadi tidak perlu memaksakan. Kalau seandainya aku niat beli iPhone yang terbaru, uangnya ada tapi mepet, ya aku gak perlu maksakan, karena gak perlu. Yang ketiga, di sini kamu harus bijak-bijak dalam berpikir. Kembali lagi, kamu harus tahu kemana kamu menolong, kemana kamu tidak menolong. Ya, jangan anggap semua orang itu baik sebetulnya. Baguslah kalau kita bilang di sini, aku sih pengen nolong sesama gitu. Aku kasihan sama dia, tapi harus ada batasan-batasan. Karena kalau enggak, kita terlalu banyak menolong dan kita tidak ada return, kamu sendiri belum pas posisinya, kamu akan melahirkan sebuah monster baru. Monster manja, dan kamu akan ditanggungi lagi dengan kehidupan seseorang. Kamu aja udah repot dengan hidup kamu. Kamu masa mau nanggung lagi yang lain sih? Belajar untuk berkata tidak. Ya. Dulu aku selalu ngomong iya sampai banyak orang itu yang mengecewakanku. Ideku diambil, usahaku dibangkrutkan,
aku selalu tidak punya kesempatan untuk mendapatkan posisi yang lebih karena aku terlalu percaya, aku terlalu bergantung. Pada akhirnya mereka menjatuhkan aku, dan di sini ini menjadi satu pelajaran bahwa dengan berkata tidak, hidupku tuh lebih banyak berubah. Sekarang kamu coba deh belajar untuk berkata tidak. Tentunya dengan pemikiran-pemikiran yang kamu sudah tahu nih konsekuensinya seperti apa. Ya. Adil dan bijak tidak selalu berkata iya, tapi juga mengimbangi dengan berkata tidak. Itu. Tenang kok, kalau kamu adil dan bijak dan tidak mengikuti secara subjektif, melihat sesuatu secara objektif, akan ada bala bantuan, entah itu dari siapa aja. Di sini, jika kamu sudah menemukan pasangannya atau cinta sejatimu, harus setia ya. Karena kalau kamu tidak setia, kamu udah ngejar dia. Ketika kamu tidak setia, Tuhan akan mengambil kelimpahan dari kamu. Hati-hati. Ada nomor 39 akan berubah menjadi kesedihan, kepedihan, penderitaan kalau kamu tidak menjalankan ini. Harus menjaga kepercayaan, cinta, dan menerima kekurangan pasangan. Aku nyesel Kak nikah sama dia lah. Sebelum menikah, kamu udah tahu dia main tangan, dia pelit, kok masih mau nikahin? Karena sebelum menikah itu kita harus padu padan dulu nih, tanggal lahir ya kan? Namanya orang Jawa tuh ada kayak paduan penghitungan Jawa lah. Itu benar loh teman-teman. Kalau enggak, kamu enggak ada aturannya. Bahaya, salah memilih pasangan, selamanya menderita. Di sini ada Kiai Lurah Togog. Seburuk-buruknya perilaku yang telah ditorehkan manusia, hati nurani tetap menuntun dan memberi petunjuk menuju kebenaran. Jadi ikuti kata hati kamu sendiri ya. Karena kadang kamu ataupun aku ataupun kita semua itu banyak yang selalu mendengarkan kata orang yang negatif kadang kita nggak ini loh nggak saring. Ini adalah sebagai warning, sebagai pemberi peringatan bahwa kita itu di lingkungan yang kadang bisa negatif dan positif. Kalau seandainya kamu sudah tahu negatif, apapun yang terjadi sama kamu, orang yang masuk ke dalam hidup kamu, bagaimana kamu bertindak kepada seseorang, segera dilepaskan. Kita itu manusia memang makhluk sosial, tapi kita tidak kebergantungan teman-teman. Kita bergantungnya sama oksigen. Kalau melekat sama orang agak sulit ya. Karena ada pertemuan, ada perpisahan. Jangan bergantung sama orang. Kalau kamu udah punya suami dan kamu tidak bekerja saat ini, jangan harapin suami kamu. Kamu harus bekerja untuk memenuhi kebutuhan kamu. Karena itu tugas kita hidup, tidak membuat beban orang lain dan tidak menjadi beban buat orang lain. Dan kita juga tidak mau dibebani oleh orang lain. Oke? Ini adalah berita tentang kamu, jadi aku tidak akan membukakan inisial-inisialnya atau zodiak-zodiaknya, tapi ini yang kau terima karena ketulusan dan kesabaran kamu. Terima kasih, selamat siang.